referensi yang saya ambil berasal dari buku Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh Dr. Haji Yuhelsen, sarjana hukum, magister penotarian. Dalam bukunya, ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat bersifat memaksa. Istilah pengantar ilmu hukum yang biasa disingkat PIH pertama kali lahir di perguruan di Indonesia sejak berdirinya perguruan tinggi Gajah Mada di Yogyakarta pada tanggal 13 Maret 1926. Istilah pengantar ilmu hukum merupakan terjemahan bahasa Belanda Inleiding tot de Wetenschap yang telah digunakan di Indonesia sejak 1942. Pada saat di Jakarta didirikannya Hogeschool. Pengantar ilmu hukum memiliki tujuan dan kegunaan untuk menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Jenis-jenis ilmu hukum, yang pertama, hukum pidana atau hukum publik, mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat, serta hanya ditetapkan bila mana masyarakat itu benar-benar memerlukan. Yang kedua, hukum perdata, keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, antara hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, kata hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu hakama yahkumu hukman, yang artinya qadi wa faslu bi amri, yang artinya menetapkan sebuah perkara. Hukum sendiri artinya merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dalam bertindak. Pengertian ilmu hukum menurut Barry Floyd. Menurut Barry Floyd, pengantar ilmu hukum mencakup pemahaman bahwa hukum adalah ilmu normatif yang mempelajari sistem kaidah-kaidah beserta asas-asasnya, dengan tujuan menjelaskan, menafsirkan, dan mengembangkan hukum guna mencapai ketertiban dan keadilan. Berikut adalah pokok-pokok pengantar ilmu hukum menurut Barry Floyd. 1. Ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Barry Floyd menekankan bahwa ilmu hukum adalah ilmu normatif, artinya hukum dipahami sebagai kumpulan norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Fokus ilmu bukan hanya pada fakta sosial, tapi pada apa yang seharusnya. 2. Hukum sebagai sistem. Menurut Barry Floyd, hukum adalah satu sistem yang terpadu yang terdiri atas kaidah atau norma hukum, asas-asas hukum, struktur kelembagaan yang menjalankan hukum. Sistem tersebut harus dipahami secara menyeluruh, bukan hanya norma-norma secara terpisah. 3. Tujuan ilmu hukum. Barry Floyd membedakan beberapa tujuan ilmu hukum. 1. Menjelaskan yang berlaku, deskriptif, normatif. Ilmu hukum yang harus menggambarkan dan merumuskan norma hukum yang sedang berlaku. 2. Menafsirkan hukum. Agar hukum dapat diterapkan dengan tepat, diperlukan metode interpretasi. 3. Membangun pembentukan hukum. Ilmu hukum juga memberi dasar rasional bagi pembaruan dan pembentukan hukum baru. 4.
Hukum dan keadilan. Bila Freud melihat bahwa hukum tidak hanya merupakan sekumpulan peraturan, tetapi juga harus diarahkan kepada keadilan. Oleh karena itu, penilaian terhadap asas-asas moral dan etika penting dalam kajian hukum. 5. Perbedaan antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Meskipun hukum berkaitan dengan masyarakat, Bella Freud menegaskan bahwa ilmu hukum mengkaji norma, ilmu sosial mengkaji fakta. Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi memiliki objek kajian utama yang berbeda. Saya akan menjelaskan salah satu pandangan penting mengenai pengertian hukum, yaitu menurut Van Apeldoorn. Van Apeldoorn merupakan seorang ahli hukum dari Belanda yang banyak memberi pengaruh pada perkembangan ilmu hukum di Indonesia, terutama melalui bukunya yang berjudul Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht. Menurut Van Apeldoorn, hukum bukanlah sekedar kumpulan aturan atau pasal-pasal yang tertulis, tetapi hukum harus dipahami sebagai sesuatu yang hidup dalam masyarakat. Menurut beliau, hukum adalah peraturan yang mengatur kehidupan bersama, dan peraturan itu bersifat memaksa agar ketertiban dalam masyarakat dapat terjamin. Baginya, hukum selalu berhubungan dengan kehidupan sosial, sehingga hukum tidak bisa dipisahkan dari manusia dan kebutuhan masyarakat. Ini menekankan bahwa tujuan hukum adalah mencapai ketertiban, dan ketertiban itu berguna untuk memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian bagi setiap orang. Karena itu, hukum dijalankan agar konflik dapat dicegah dan hubungan antar anggota masyarakat dapat berlangsung secara harmonis. Lebih jauh, beliau juga menyatakan bahwa hukum terus berkembang secara dinamis, tidak statis. Hukum berubah mengikuti perkembangan masyarakat, nilai, dan kebutuhan zaman. Dengan pemahaman seperti ini, kita dapat melihat bahwa hukum bukan hanya teks, tetapi juga sebuah kenyataan sosial yang hidup berdampingan dengan manusia. Hukum menurut seorang ahli, yaitu Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, memandang hukum sebagai aturan yang menjaga agar kebebasan setiap orang dapat berjalan berdampingan tanpa saling merugikan. Menurut Immanuel, manusia adalah makhluk rasional yang punya otonomi, sehingga hukum diperlukan untuk mengatur tindakan di masyarakat secara adil. Tujuan hukum menurut Immanuel Kant adalah menciptakan keadilan yang bersifat universal, objektif, dan tidak memihak. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang tanpa kecuali. Kesimpulannya, hukum menurut Immanuel adalah sistem rasional yang memastikan kebebasan setiap orang tetap terjaga dengan adil, sehingga tercipta masyarakat yang tertib dan humoris. Saya akan menjelaskan pengertian ilmu hukum menurut Sacipto Raharjo, salah satu tokoh penting dalam pemikiran hukum progresif di Indonesia. Menurut Sacipto Raharjo, ilmu hukum bukan hanya mempelajari aturan dan pasal-pasal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Beliau menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai fenomena sosial yang hidup di tengah masyarakat, atau sering disebut law in action. Artinya, hukum tidak boleh berhenti pada teks, tetapi harus dilihat bagaimana ia benar-benar berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Sacipto Raharjo menekankan bahwa tujuan utama ilmu hukum adalah memanusiakan manusia dan menghadirkan keadilan yang sesungguhnya. Karena itu, hukum bersifat dinamis, progresif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Beliau juga menekankan prinsip bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, dengan pemikiran tersebut, Sacipto Raharjo ingin mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh kaku, praktik. Hukum harus mempertimbangkan nilai moral, kemanfaatan, dan keadilan sosial. Ilmu hukum tidak hanya menjelaskan apa bunyi undang-undang, itu dapat menjelaskan, menghadirkan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat luas.
pengertian ilmu hukum menurut Surjono Sukanto, yaitu ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum sebagai suatu sistem norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang menjelaskan hukum sebagai suatu fenomena sosial. Surjono Sukanto, seorang ahli hukum Indonesia, mendefinisikan ilmu hukum sebagai ilmu yang mempelajari hukum sebagai suatu sistem norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan hukum sebagai suatu fenomena sosial, serta untuk mengembangkan teori hukum yang dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa ilmu hukum tidak hanya mempelajari hukum sebagai suatu kumpulan aturan, tetapi juga mempelajari hukum sebagai suatu sistem yang kompleks yang terkait dengan masyarakat